Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 10 mata kuliah Hukum Bisnis dengan dosen pengampu Bapak Arif Fikrianto. Pada kelompok 10 ini kami mendapatkan materi, makalah, dan PowerPoint yang bertemakan hukum jaminan. Pada kelompok ini kita terdiri dari 4 orang. Yang pertama itu ada Ahmad Hardiat Gunawan, ada saya sendiri Fikri Hidayat, ada Umi Nur Inayah, ada Nilatul Faizah. Baik, langsung saja masuk kepada definisi dari hukum jaminan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, hukum jaminan adalah aset atau suatu barang milik peminjam yang dijaminkan kepada pemberi pinjaman untuk menjamin pelunasan hutang piutang antar peminjam dan pemberi pinjaman. Hukum jaminan sendiri merupakan tata cara hubungan hukum antara penjamin atau debitur dan penerima jaminan atau yang biasa kita kenal dengan kreditur sebagai akibat dari pengenaan hutang atau kredit tertentu dengan jaminan berupa benda atau orang tertentu. Nah, pengertian hukum jaminan sendiri menurut agama, kita mengambil dari sudut pandang agama Islam dan dari masing-masing imam mazhab. Ada mazhab Syafi'i, menurut mazhab Syafi'i, Hambali, dan Maliki. Yang pertama, menurut mazhab Syafi'i adalah jaminan sebagai nilai jaminan sebagai ganti utang tatkala kita tidak bisa melunasinya. Sedangkan jika ditelisik dari mazhab Hambali, jaminan hutang merupakan jaminan sebagai barang yang dijadikan jaminan hutang, di mana harga barang itu sebagai ganti hutang ketika tidak sanggup melunasinya. Menurut mazhab Maliki, jaminan sebagai sesuatu yang bisa berwujud menjadi harta yang diambil dari pemiliknya, sebagai hutang yang harus dibayar. Nah, selanjutnya, penggolongan jaminan hutang. Penggolongan jaminan hutang berdasarkan sifatnya itu terbagi ke dalam 3. Yang pertama, jika ditelisik secara umum, jaminan yang diberikan merupakan jaminan yang diberikan untuk kepentingan semua kreditur yang menyangkut semua harta benda milik debitur. Sedangkan menurut artian khusus, merupakan jaminan yang diberikan dengan penunjukan atau penyerahan atas suatu benda atau barang secara khusus sebagai jaminan untuk melunasi utang baik secara kebendaan maupun perorangan. Menurut kebendaan, berdasarkan kebendaan atau perorangan, jaminan yang bersifat kebendaan merupakan jaminan yang merupakan hak mutlak atas suatu benda tersebut. Jaminan yang bersifat perorangan dapat berupa brokerage yang memberi jaminannya adalah pihak ketiga atau secara perorangan. Nah, sekarang penggolongan jaminan berdasarkan objek dan bendanya. Jika ditelisik dari benda, jenis benda bergerak, dikatakan benda bergerak karena memiliki sifat bergerak dan dapat dipindahkan. Nah, definisi berdasarkan objek dan benda terhadap penggolongan benda tidak bergerak adalah jika jaminan yang berdasarkan sifatnya tidak dapat bergerak dan tidak dapat dipindah-pindahkan. Nah, selanjutnya jaminan hutang berdasarkan terjadinya. Ada 2 macam yang termasuk dari jaminan hutang berdasarkan terjadinya. Yang pertama, jika lahir
karena undang-undang, merupakan jaminan yang telah ditunjukkan keberadaannya oleh undang-undang tanpa adanya perjanjian dari para pihak. Nah, selanjutnya yang kedua ada jaminan hutang berdasarkan terjadinya tersebut karena perjanjian, yaitu jaminan yang terjadi karena adanya perjanjian antara para pihak-pihak sebelumnya, misalnya seperti gadai, fidusia, hipotek, dan hak tanggungan. Nah, gadai. Menurut Undang-Undang HP Pasal 15, gadai adalah suatu hal yang diperoleh kreditur atas suatu barang bergerak yang diserahkan kepadanya oleh kreditur atau oleh kuasanya sebagai jaminan atas utangnya, dan yang memberi wewenang atas kekuasaan kepada kreditur untuk mengambil pelunasan piutangnya dan barang itu mendahului kreditur-kreditur lain. Begitu menurut Undang-Undang Pasal 15. Nah, tugas pokok pegadaian adalah memberi pinjaman kepada masyarakat atas dasar hukum gadai agar masyarakat tidak dirugikan oleh kegiatan lembaga keuangan non-formal yang cenderung memanfaatkan kebutuhan dana mendesak dari masyarakat. Nah, untuk kegiatan usaha pegadaian sendiri itu terdiri dari 3. Yang pertama, menghimpun dana. Yang kedua, menggunakan dana tersebut. Yang ketiga, berupa investasi. Jadi gadai itu enggak cuman proses antara kreditur dan debitur, tapi dapat juga menjadi dimanfaatkan untuk kegiatan lain seperti investasi. Nah, untuk jenis-jenis barang yang dapat digadaikan itu ada beberapa. Yang pertama, perhiasan, kendaraan, dapat berupa motor ataupun mobil. Nah, barang elektronik, barang rumah tangga, mesin-mesin, tekstil, atau barang lain yang juga dianggap bernilai ekonomis oleh perusahaan umum pegadaian, perum pegadaian. Nah, jaminan fidusia. Kata fidusia sendiri berasal dari bahasa Latin yaitu fiduciaris yang memiliki arti kepercayaan. Dalam bahasa Belanda sendiri disebut juga dengan istilah fiduciair, eigendom overdracht, VEO, yang memiliki arti penyerahan hak milik atas kepercayaan. Nah, pengertian fidusia sendiri menurut undang-undang pada pasal 1 ayat 1 dan 2 UU JF nomor 42 tahun 1999 adalah menyatakan bahwa fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda. Nah, dalam ayat 2-nya sendiri, jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, dan benda tidak bergerak, khususnya bangunan yang tidak dapat dibenahi hak tanggungan. Nah, untuk pembebanan jaminan fidusia itu terdiri dari 3. Untuk membuat akta jaminan fidusia sekurang-kurangnya memuat yang pertama, identitas pihak pemberi dan pihak penerima tentunya. Yang kedua, data perjanjian pokok yang dijamin. Yang ketiga, uraian mengenai benda yang menjadi objek jaminan. 4, nilai penjamin. 5, nilai benda yang menjadi objek jaminan fidusia itu sendiri. Nah, untuk yang kedua, utang yang pelunasannya dijamin dengan fidusia dapat berupa utang yang telah ada,
utang yang timbul di kemudian hari yang telah diperjanjikan, atau utang pada saat eksekusi dapat ditentukan jumlahnya. Yang ketiga, pembebanan jaminan atas utang yang diperoleh tidak perlu dilakukan perjanjian, kecuali jaminan fidusia itu meliputi hasil dari benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Jaminan fidusia sendiri meliputi klaim asuransi dalam hal benda yang menjadi objek jaminan fidusia diasuransikan. Nah, pendaftaran jaminan fidusia. Untuk melakukan pendaftaran jaminan fidusia dilakukan pada kantor pendaftaran fidusia dengan membuat permohonan pendaftaran jaminan fidusia yang dilakukan oleh penerima jaminan fidusia, kuasa atau walinya, dengan melampirkan yang pertama identitas, baik itu pemberi ataupun penerima, tanggal, nomor akta jaminan fidusia, nama dan tempat kedudukan notaris yang menggunakan akta jaminan fidusia. Yang ketiga, data perjanjian pokok yang dijamin fidusia. 4. Uraian mengenai benda yang menjadi objek jaminan. 5. Nilai penjamin. Yang keenam, ada nilai benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Dan dalam sertifikat jaminan fidusia dicantumkan kata-kata demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Nah, untuk hak preferensi, penerima fidusia memiliki hak yang didahului terhadap kreditor lainnya. Hak yang didahului adalah hak penerima fidusia untuk mengambil pelunasan piutangnya atas hasil eksekusi benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Hak yang didahulukan dari penerima fidusia tidak dihapus karena adanya kepailitan atau likuiditas pemberi fidusia. Nah, untuk pengalihan jaminan fidusia, pengalih fidusia dapat mengalihkan benda persediaan yang menjadi objek jaminan fidusia dengan cara dan prosedur yang lazim. Tentunya dilakukan dalam usaha perdagangan. Ketentuan ini tidak berlaku apabila telah terjadi cedera janji oleh debitur atas pemberi fidusia pihak ketiga. Benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang telah dialihkan wajib diganti oleh pemberi fidusia dengan objek yang setara. Dalam hal ini, pemberi fidusia cedera janji, maka hasil pengalihan dan atau tagihan yang ditimbulkan karena pengalihan demi hukum menjadi objek jaminan fidusia pengganti dari objek jaminan fidusia yang dialihkan. Nah, hapusnya jaminan fidusia, hapusnya utang yang dijamin dengan fidusia, pelepasan hak jaminan fidusia oleh penerima fidusia, musnahnya benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Itulah 3 kategori terhapusnya jaminan fidusia. Demikianlah presentasi dari kelompok 10. Saya selaku pembicara, mohon maaf atas salah kata, kekurangan. Saya ucapkan terima kasih. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.